Semua orang pasti punya masanya. Ada masa hancur dalam dunia percintaan, capek dalam dunia kerja, kalau dalam dunia pendidikan, hancur dalam dunianya sebagai anak, maksudnya ya broken home gitu. Pasti kita semua pernah merasakan dunia seperti itu, atau ada yang belum merasakan dan semoga nggak merasakan. Nah, kita cuma punya dua pilihan ya, kita bertahan atau meninggalkan gitu. Nah, kalau dunia percintaan kadang orang mikir kayak gini, kembali lagi ke kalimat enak ya jadi lu, enak ya jadi kamu. Padahal mereka nggak pernah berpikir bahwasanya setiap hubungan pasti ada fase bertengkarnya, fase ributnya, fase diam-diamannya, fase bahagianya, fase asingnya, fase pokoknya dalam dunia percintaan itu ya orang cuman kayak nilainya enak ya jadi lo. Padahal untuk bertahan sejauh ini tuh kita melawan keegoisan diri kita sendiri, keegoisan pasangan kita gitu. Banyak hubungan yang gampang banget gitu asing. Karena apa? Karena ya salah satu pasangannya gila perempuan, atau gila laki-laki, atau egois, atau toksik, ya kan? Jadi sebenarnya semua tuh bisa dipertahanin hubungannya, cuman sulit sih. Kenapa? Karena nggak semua orang mampu gitu, nggak semua orang mampu pemikirannya itu tetap baik-baik saja ketika berada di posisi itu. Kalau ada orang hubungannya kayak bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan pisahnya itu sampai maut gitu kan, maut yang memisahkan, itu orang cuman kayak enak ya jadi dia. Padahal di dalam hubungannya itu banyak loh yang mereka lalui, kayak nggak ada restu orang tuanya, kadang pasangannya ini nggak ngasih kabar sehari, kita udah kayak overthinking, atau ada masalah dia lebih milih temennya daripada kita gitu kan. Padahal apa loh tujuannya tuh kita ada hubungan itu biar kita saling berbagi gitu kan. Karena kalau kau sedih juga pasti kita juga sedih gitu kan. Terus ada yang dalam dunia pendidikannya itu lebih memilih ya udah sih kayak putus sekolah aja, karena ya dia nggak mampu bertahan gitu. Dia nggak mampu bertahan di posisi itu karena kadang ya masalah ekonomi, kadang mentalnya juga nggak kuat, lingkungannya ya kan. Nah kadang juga dia emang nggak bisa gitu berada di posisi itu. Nah terus di broken home ini ya nggak semua orang mampu di posisi itu. Jadi setiap hubungan itu intinya ya hanya ada dua pilihan, kita bertahan atau meninggalkan gitu. Cuman semakin dewasa semakin banyak juga masalahnya. Kadang itu yang paling gampang kita lewati itu ya dunia pendidikan. Kenapa? Karena sehancur-hancurnya kita di sana itu kita punya penopang yang kuat gitu. Kenapa aku bilang dunia pendidikan? Karena rasanya kita banyak alasan kita buat bertahan. Yang pertama,
diri kita dulu, yang kedua orang tua kita. Tapi sebenarnya tujuan kita pertama itu ya orang tua. Cuman alasan kita bertahan ya karena diri kita. Tapi tujuan kita ya orang tua kita gitu. Kita punya tujuan selesai di dunia pendidikan ini ya buat orang tua kita bangga gitu. Beda kalau dunia percintaan. Kalau dunia percintaan, kenapa kita nggak bertahan? Karena kita mikirnya kayak gini, aku bisa loh dapat yang lebih dari dia gitu. Padahal kita ngomong kayak gitu, padahal kayak kita masih sayang loh sama si dia gitu. Tapi kita kayak gampang loh. Kita bilang sama diri kita, kau bisa loh dapat lebih dari dia. Padahal hati kita nggak bisa bohong. Kita maunya dia gitu. Walaupun kita ya jalanin hubungan sama si ini, pura-pura bahagia sama si ini, tapi hati kita nggak bisa bohong. Aku maunya ini, aku maunya dia gitu kan. Kalau dunia pendidikan enggak. Kita sehancur apapun, kita kayak ya aku harus selesai ini, aku harus selesai. Pokoknya enggak, aku maunya ini gitu. Kita tetap usahain di dunia pendidikan ini. Aku harus ini, aku harus jadi ini, aku harus ini karena ini orang tuaku mau. Aku harus bahagiain orang tuaku. Kalau dunia percintaan enggak. Kita selalu berpikir, aku bisa dapat lebih dari dia. Dia mah ini orangnya kayak gini. Kita selalu berpikir kekurangan pasangan kita biar gampang kita lupain dia. Padahal hati kita nggak bisa bohong. Hati kita nerima semua kekurangannya, dan kita maunya dia gitu. Dan aku lebih suka hubungan yang setiap hari berantem, yang tidak ada perselingkuhan di dalamnya, nggak ada toksik di dalamnya, tapi tetap bertahan. Terus orang bilang kayak gini, enak ya jadi lu. Ya enak tiap hari berantem baikan, daripada harus memulai sama orang baru. Karena apa ya, kalau sama orang baru itu kayak kenalin, namaku N, aku asalnya dari Sulawesi, aku anak kedua, aku bohong lagi. Kalau ditanya kerja apa kuliah, aku bilangnya nganggur gitu. Jadi kayak beda sama kalau pasangan kita yang kemarin. Dia udah tahu kalau kita kesibukannya ini setiap hari kayak gini. Dia udah tahu. Kalau sama orang baru, kita harus kenalan lagi, bohong lagi. Biar apa? Biar kita kayak lihat dia tulus gak sama kita, dia sayang gak sama kita, dia kayak gitu. Nah tapi banyak sih orang juga yang kayak lebih memilih cari orang baru. Kalau aku lebih kayak mau kembali ke masa laluku yang ketemunya di 2013 itu. Karena apa? Karena wow, se-effort itu dia teman-teman. Dia itu anaknya kalau apa ya Tuhan. Dia itu kalau nggak direspon dia langsung, aku udah di depan rumah. Gila nggak sih? Beda sama orang-orang kayak yang aku kenalnya kayak cuman di Dumai. Paling cuman kayak kalau aku marah cuman kayak nyepam gitu kan. Tapi itu effort juga sih, effortnya itu juga lumayan. Dia cuman kayak spam gitu kan. Kalau aku nggak ada kabar ya paling dia cari pelampiasan ke cewek lain. Nah lama-lama ceweknya tuh jadi lama-lama dia suka beneran sama ceweknya gitu kan. Tapi kalau disuruh balik lagi ya aku lebih memilih ke masa laluku, dimana kalau aku marah aku udah di depan rumah. Gila nggak sih, kayak wis kita marah ini udah depan rumah loh. Aku udah di depan rumah, kita ngomongnya ayo baik-baik, nggak usah kayak gini, nggak usah marah-marah, kalau
kalau ada hal penting atau aku ada salah atau apa-apa itu dibicarain baik-baik gitu. Ini susut banget gak sih? Dibanding kalau kayak di domain itu kayak kalau kita marah sama orang kan kita ngeblok orangnya nelpon pakai nomor baru, kita angkat lagi, kita blok lagi, kan kayak capek gitu. Tapi kalau sama orang yang di Dota ya, kalau mau blok kok kayak gimana pun tetap komunikasinya jalan. Kenapa ya? Karena kalau marah aja dia langsung ada depan rumah ya. Oh Tuhan, gila kali kalau. Dan kalau hubungannya sekarang itu ya nggak ada, karena emang nggak dekat sama siapa-siapa. Cuma aku punya abang itu, dia tuh dari NTB. Yes, subhanallah sekali Tuhan. Kalau aku sering ribut loh sama dia. Karena apa? Karena dia itu ngeselin anaknya. Dia itu kadang dia itu sifatku kan sama hampir. Dia itu kalau sifatku sama dia itu kayak aku satu, dia setengahnya. Dia setengah dari sifatku gitu. Itu maksudku, dia setengah dari sifatku. Dia tuh kerja, dia kan sibuk kerja ya kan. Nah, kadang ngeselinnya dia itu maksudku kayak gini, abang kalau kok ada cewek kok bilang sama aku, kenalin ke aku. Terus dia cuman bilang kayak gini lah, dia nggak punya cewek gitu kan. Maksudku kayak aku kan juga nggak ada perasaan kan sama dia gitu kan. Maksudnya bilang karena kan aku nggak butuh kakak cewek gitu kan, karena aku nggak punya kakak. Aku udah anggap dia kayak abangku banget. Karena apa? Karena kayak aku kalau ada masalah itu, bahkan kalau dia tuh gampang kali loh pokoknya. Aku kalau buat status itu dia langsung bilang kayak gini, ada apa? Padahal kadang statusku itu gak sedih. Karena kalau aku juga kalau kayak pokoknya dia itu kayak peka gitu orangnya. Walaupun aku kayak hahaha kayak gini, dia langsung kayak ada masalah kan? Kadang kayak nggak ada loh, ini lagi sedih. Terus dia bilang kayak gini, kalau aku lagi kayak ketawa, dia langsung bilang kayak gini, kok ketawa kayak gitu, tapi masalahmu banyak loh. Kayak gitu. Jadi kayak isu apa ya, kayak gimana loh cara nyembunyiin itu dari dia. Karena aku kayak bikin status tapi lucu, aku kadang kalau bikin status galau dia nggak komen. Cuman kalau aku lagi kayak bahagianya itu pasti dia kayak ada masalah kan, kayak gitu. Jadi kayak lah, aku kemarin galau nggak ditanyain gitu, tapi kalau aku lagi kayak senang-senangnya pasti dia langsung nelpon, masalahmu itu banyak tapi kau kayak pura-pura seneng aja. Kayak abangku banget. Kayak ibarat kata, padahal aku di Sulawesi, dia di NTB, gak pernah ketemu, tapi kok ikatannya kayak kuat gitu ya. Tapi aku juga kenal si abang ini karena dari saudara, orang yang pernah aku sayang banget, tapi cuma aku anggap saudara, tapi aku sayang banget loh sama dia. Tapi sekarang aku udah gak suka sekali sama dia, karena dia terlalu banyak apa ya, kayak maksudku kayak dia bukan orang yang aku apa ya, dia itu anaknya gak tahu aku ya. Aku nggak suka sama sifatnya sekarang, karena kayak aku maunya kayak aku kalau udah bilang nggak suka sama kau itu artinya nggak usah gangguin aku lagi, tapi dia sering gangguin kayak gitu. Jadi aku nggak suka dia kalau komen statusku, karena aku nggak suka sifatnya dia. Aku suka sifatnya dia tuh dulu rese, tapi resenya itu kayak sopan. Kalau sekarang itu dia toksiknya tuh kayak aku nggak suka loh sifatnya yang sekarang. Karena dia kayak orang asing yang mencoba masuk di duniaku gitu.
Kalau dulu dia, aku panggilnya dulu Rese. Dia tuh anaknya dulu, pokoknya aku kenal dia itu baik. Pokoknya apapun yang mau aku bilang ke dia itu, pokoknya dia baik banget, baik. Aku kenal dia itu, kalau orang tanya si Rese itu gimana awalnya, aku kenal dia baik. Pokoknya mau dia nyakitin aku bagaimanapun, dulu ya, dia tuh baik, anaknya baik banget, baik sekali. Bahkan dia kayak, oh Tuhan, sabar kali biar lo hadapin sifatku yang seperti itu gitu. Tapi aku juga sering dibuat nangis loh. Tapi dulu dia baik, cuman yang sekarang aku nggak suka di dia itu karena dia tuh sekarang toksik dia. Aku nggak suka. Pokoknya aku kalau nggak suka sama orang itu, aku nggak suka gitu. Tapi dia nggak sadar gitu kan. Aku udah bilang sama abangku ini kan, ya abangku ini itu abang kandungnya dia. Aku bilang sama dia, bilang sama si Rese yang lagi gangguin aku. Karena emang andai dia itu baik gitu kan, baik sama aku pasti baik sama dia. Cuman dia kayak, aku nggak suka sama sifatnya sekarang gitu. Aku lebih suka cowok yang kayak saudaraku itu, yang saudaraku beneran gitu. Kita bercandanya toksik juga kayak ada batasannya. Cuman dia itu enggak. Itu sekarang itu kayak aku nggak suka candaannya sekarang, kayak nyakitin semua gitu. Apalagi dia pernah bilang sama aku udah nggak mau kenal sama kau. Jadi kayak ya udah sih ya kan. Tapi ya mungkin juga cowok, kalau aku nggak mau sih, kayak nggak mau ngomong kayak gimana, cuman ya minusnya itu ya seperti ini. Beda sama cowok-cowok yang kayak ya di atas, dia akan lebih bisa memilah. Tapi nggak tahu ini karena lingkungannya apa gimana dia. Iya, dulu pertama kenal dia tuh dia anaknya enak, maksudnya dia tuh dewasa gitu. Tapi nggak tahu apa karena pergaulannya dulu dewasa apa gimana ya. Dulu dia liar, tapi dia dulu itu kalimat-kalimatnya itu dijaga banget loh. Tapi sekarang enggak. Dia itu pokoknya apa yang ada dalam hatinya kayak dia keluarin. Dan aku nggak suka. Karena emang sejak dia bilang aku udah nggak mau kenal sama aku lagi, ya aku udah nggak suka gitu. Aku udah nggak respect gitu sama dia. Tapi dia ya sebenarnya banyak kalimat dalam hatiku nih yang aku pengen kayak kau itu kayak gini tapi belagu gitu. Tapi ya sudah sih, andai aku pengen banget loh kayak seseorang itu sampein ke dia gitu. Maksudnya seseorang yang bisa langsung nusuk ke dia gitu, kayak kan udah nggak mau kenal lah sama kau Rese gitu. Kalimat orang yang bisa langsung nusuk ke dia sampai dia udah beneran nggak mau gangguin aku lagi gitu. Karena emang aku udah nggak mau kenalnya lagi, nggak mau kenal itu. Nah siapa tahu kau dengar kalimatku ini Rese, aku nggak mau sebut namamu. Karena apa? Karena ya kasihan kaunya nanti. Aku juga masih punya hati gitu, beda sama kau yang udah nggak punya hati. Aku dulu bilang aku udah nggak mau kenal sama kau itu, aku ngehindar kan, beda sama kau. Kau masih gangguin aku sama kalimat-kalimat toksikmu gitu, kayak nggak, maksudku kayak nggak usah so akrab lah gitu. Aku nggak nyaman sama keberadaan. Dan itu saja dari aku. Semoga kau dengar ya Rese, aku udah gak mau kenal sama kau, dan berbahagialah dengan orang yang kau anggap bahagiamu itu.
Bayangin, dia yang anggap kau saudara guys, tapi gara-gara perempuan lain dia lupain kau, dan dia setoksik itu. Oh Tuhan, kalau ditanya nyesel nggak kenal dia, nyeselnya karena kenapa banyak loh saudara-saudaraku yang udah punya cewek kayak teman-temanku, tapi tetap kita dekat, tetap dia baik sama aku. Kalau dia enggak, dia itu udah kayak saudaraku banget, malahan kayak kadang tiap hari kita komunikasi, tapi karena orang baru ya dia kayak gini gitu. Dan aku kalau ditanya nyesel nggak kenal dia, nyeselnya itu karena kayak nggak ada yang bisa dibanggakan dari dia gitu. Andai kayak dia seperti kayak masa laluku yang pintar, iya, berada. Itu enggak, di dia itu minus semua, dan dia minus semua, dan dia juga sifat minus, semuanya minus di dia, dan dia seperti ini loh. Maksudku kalau kau udah minus semua ya minimal baiklah, ya kan? Tapi dia udah minus semua, banyak tingkah lagi. Ya Allah Tuhan, rasa maaf ya. Saya maafin Enya udah rendahin kau serendah-rendahnya, tapi emang kau rendah banget gitu, serendah-rendahnya. Nggak mau bilang ini rese, tapi kau yang mancing gitu. Kalau andai kau kayak setara sama masa lalunya ya oke lah. Tapi masa lalunya itu dia berada, dia pendidikan oke, dia semuanya oke, tapi tetap pun baik dia sama tetap pun dia jaga hatinya tetap pun dia tahu caranya memperlakukan sedangkan kau minus semua tapi nggak tahu diri gitu. Ya Allah Tuhan, ampunin dosaku ini, tapi aku nggak bisa loh rese kalau nggak bilang ini biar kau nggak gangguin aku lagi, karena emang nggak tahu dirimu itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kau nggak gangguin aku lagi rese.